Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bastian Pratama Saputra dengan NIM C1F025135. Berikut adalah jawaban saya dari soal-soal ujian setengah semester mata kuliah pengantar ekonomi Islam dengan dosen pengampu Ibu Dr. Luki Enggrani Fitri, SE MSI. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang aktivitas ekonomi yang berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis. Kebutuhan yang terbatas dengan sumber yang tidak terbatas dengan tujuan falah mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan ekonomi konvensional adalah ekonomi yang mempelajari berdasarkan pemikiran manusia yang bertujuan untuk kebutuhan atau keinginan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Islam mengikat ekonomi pada tauhid, berkeadilan, dan maslahah sebagai tujuan akhir untuk mencapai falah. Yang pertama yaitu kepemilikan. Dalam kapitalis, dominan private ownership, market menentukan hampir semua hal. Di dalam sosialis, dominan state ownership, negara menentukan alokasi. Di dalam Islam, mengakui multi kepemilikan privat, publik, negara komunal. Tetapi semuanya bukan absolut, hanyalah amanah. Contohnya, air, laut, tambang strategis tidak boleh dimonopoli privat. Ada ruang negara atau umum jika terdampak luas ke survival publik. Yang kedua yaitu distribusi kekayaan berkeadilan. Di dalam kapitalis, distribusi ditentukan pasar dan kemampuan akumulasi modal. Di dalam sosialis, distribusi merata melalui perintah negara. Di dalam Islam, distribusi dirancang adil dengan instrumen moral dan institusi keuangan sosial. Contohnya, zakat, wakaf produktif, larangan riba, larangan eksploitasi. Redistribusi bukan charity sukarela, tetapi kewajiban sistematik. Yang ketiga yaitu mekanisme pasar halal dan etis. Di dalam kapitalis, pasar bebas selama legalitas tercapai. Di dalam sosialis, pasar dibatasi dan dikelola penuh negara. Di dalam Islam, pasar bebas, tetapi bermoral dan bermakna. Ada batas halal haram, non-grahar, ketidakjelasan, no tipu, no eksploitasi, dan no manipulasi harga. Contohnya, praktik insider trading, ransaking, predatory lending haram meskipun ilegal. Yang keempat yaitu tujuan aktivitas ekonomi. Di dalam kapitalis, optimalisasi profit dan utilitas individu. Di dalam sosialis, kesetaraan material kolektif. Di dalam Islam, keseimbangan atau tawazun, falah dan maslahah jangka panjang, spiritual, sosial, ekologi, dan ekonomi. Contohnya, perusahaan boleh laba tinggi, tetapi harus halal, tidak merusak ekosistem, tidak merusak struktur sosial, dan wajib kontribusi kebajikan publik. Masa Rasulullah SAW di periode Madinah, ekonomi Islam terbentuk dengan fondasi institusi sosial, pasar bebas yang dibersihkan dari monopoli dan kartel, larangan riba, penipuan, manipulasi harga, dan gharar. Instrumen redistribusi awal, zakat, infak, sedekah. Kepemilikan pribadi diakui tetapi dibatasi amanah dan kemaslahatan. Pada fase ini, lahir prinsip governance ekonomi berbasis moral. Pasar boleh hidup kuat tapi nilai mengikatnya. Masa Khulafaur Rasyidin, Abbasiyah, dan Andalusiyah. Ekonomi Islam berkembang menjadi sistem publik besar. Baitul Ma'al Forman tersusun. Wakaf tumbuh menjadi pilar sosial ekonomi yang menopang pendidikan, riset, rumah sakit, dan peradaban sains. Terjadi inovasi transaksi, mudarabah, musyarakah, salam, istinsna, mudarabah, dan lain sebagainya. Kota-kota muslim menjadi pusat perdagangan global seperti Basrah, Baghdad, Kairo, dan Cordoba. Pada masa ini, ekonomi Islam bukan konsep teoritis, tetapi sistem nyata yang menggerakkan ekonomi dunia. Masa kebangkitan modern, abad 20 menjadi fase kebangkitan kembali. Tahun 1960-an, penelitian ekonomi Islam sistematis mulai dibangun. Tahun 1970-an berdiri Islamic Development Bank, bank syariah modern pertama. Tahun 1990-an sampai dengan 2000-an,
standarisasi fatwa global, muncul Islamic Finance Global. Era sekarang masuk fase Islamic Social Finance, wakaf produktif, Makasis Impact Measurement, Fintech Syariah, Climate Finance, dan ESG berbasis Islam. Masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Abu Bakar, fokus kebijakan ekonomi bersifat stabilisasi fundamental pasca wafatnya Rasulullah SAW. Prioritas utama mengamankan penerimaan zakat karena muncul penolakan zakat pasca wafat Nabi. Kebijakan fix relatif status quo mengikuti model Madinah. Dana Baitul Ma'al cenderung langsung dibagikan kepada penerima yang membutuhkan tanpa mekanisme akumulasi besar. Menjaga keberlanjutan sistem sosial ekonomi minimal agar masyarakat tidak shock transisi. Ini mencerminkan prinsip keadilan sosial dasar bahwa setiap muslim yang berhak tetap mendapatkan haknya, dan bahwa kepatuhan sosial pada kewajiban zakat adalah fondasi kesejahteraan kolektif. Pada masa Umar bin Khattab, kondisi berubah, wilayah meluas, pendapatan negara meningkat, struktur ekonomi makin kompleks. Pencatatan administrasi keuangan negara, penetapan sistem gaji negara untuk aparatur tentara, aset tanah taklukan tidak langsung dibagi perorangan, tetapi menjadi aset publik untuk kemaslahatan jangka panjang. Kebijakan fiskal antisipatif saat penceklik, intervensi harga, supli sementara untuk menyelamatkan publik, kontrol pasar ketat untuk mencegah penimbunan kecurangan dan eksploitasi. Ini mencerminkan prinsip maslahah dan kesejahteraan jangka panjang, bukan hanya jaring pengaman minimal. Umar melihat negara memiliki fungsi menjaga struktur berkeadilan secara sistematik. Perbedaan intinya, pada zaman Abu Bakar menjaga kontinuitas fundamental, kemurnian kewajiban zakat, stabilitas awal, keadilan distributif minimal memastikan hak dasar umat tidak runtuh. Sedangkan pada zaman Umar, membangun sistem infrastruktur fiskal, kebijakan makro adaptif, keadilan sistemik, mencegah ketimpangan masa depan, memastikan kemaslahatan berkelanjutan. Kesimpulannya, keduanya berada pada nilai yang sama, tauhid, amanah, dan keadilan untuk mencapai falah, tetapi level kebijakan perbedaan sesuai medan sosial ekonomi. Ekonomi Islam memiliki kekuatan paradigma pada 3 fondasi utama. Yang pertama yaitu tauhid, arah tujuan pembangunan jelas. Tujuan bukan sekedar pertumbuhan material, tetapi falah dan maslahah. Ini semakin relevan setelah kapitalisme global mengalami delegitimasi moral. Yang kedua yaitu distribusi, fungsi koreksi sistematik bawaan. Wakaf, zakat, produktif, infak, sedekah adalah mekanisme redistribusi melekat. Yang membedakan dengan welfare state modern ini bukan koreksi setelah pasar gagal, tapi struktur bawaan di awal desain sistemnya. Yang ketiga yaitu pasar bertanggung jawab. Islam tidak anti pasar, namun pasar wajib berada dalam koridor moral. Fair competition, larangan akses spekulasi. Ini membuat ekonomi Islam compatible dengan digital ekonomi, AI ekonomi, green ekonomi jika governance moral diintegrasikan dari awal. Fenomena nyata di Indonesia yaitu Green Sukuk Indonesia adalah model nyata di mana paradigma falah maslahah masuk ke pembiayaan negara secara modern. Gerakan wakaf produktif untuk pendidikan dan riset menandai kembalinya aktifnya model peradaban Islam klasik ke format modern impact model. Fintech syariah, UMKM yang bukan hanya pembiayaan tetapi social impact scoring mulai dikembangkan. Semua ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam berpotensi menjadi alternatif sistem pembangunan modern. Bukan nostalgia peradaban, tetapi epistemologi baru untuk pembangunan masa depan yang lebih adil, lebih resilient, dan lebih berkelanjutan. Terima kasih, itulah hasil jawaban saya dari soal-soal UTS pengantar ekonomi Islam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.